api yang membakar, api yang membersihkan, api yang membuat kita bisa hidup di hadapan Tuhan. Jangan hindari apinya kalau itu mengenai bagian yang kotor dalam hidup kita. Api itu kan menyakitkan, tetapi itu kan membuat engkau keluar dari semua kotoran itu. Saudara, kita baca ayat yang kelima. Maleakhi 3 ayat kelima. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan menghakimi dan Tuhan sedang memisahkan. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang teman. Kita sharing, ngobrol. Satu kali dia berkata begini, ini ada hal yang aneh Kostehe, sehari-hari ini ada yang aneh. Ada 2 peristiwa yang mirip tetapi waktunya agak berjauhan. Satu kali ada seorang nenek-nenek yang belum bertobat. Tiba-tiba entah kenapa dia mendengar suara. Si suara itu begitu menggema sehingga si nenek yang tidak tahu Tuhan, belum bertobat ini, tiba-tiba dia kaget dengan suara yang didengar audible oleh telinganya. Dia dengan suaminya, si nenek itu, mengikuti perintah dari suara itu. Akhirnya si suara itu mendorongnya dan menyebabkan si nenek itu harus menelepon semua anak cucunya dan berkumpullah dia di rumahnya si nenek. Anehnya pada waktu itu si nenek menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita mendengar cerita sepotong ini, kita bisa menyimpulkan bahwa si suara itu adalah suara Tuhan. Kenapa? Karena si suara itu mendorong si nenek dan seluruh keluarganya untuk membaca Alkitab. Suara itu mendorong terus untuk membaca Alkitab. Jadi ketika semua anak dan cucunya berkumpul di rumahnya, semua dinasehati olehnya dan semua orang wajib baca Alkitab. Jadi si nenek itu menyuruh salah satu anaknya membuat jadwal baca Alkitab. Dan si nenek itu mendorong anaknya. Sepertinya ketika dia baca Alkitab, di situ suara itu mendorong lebih jauh lagi. Satu kali suara itu muncul dan berkata kepada si nenek supaya semuanya baca Alkitab jam 12 malam. Jadi seluruh keluarga baca Alkitab jam 12 malam. Beberapa hari kemudian suara itu muncul lagi dan si suara itu berkata, bacalah Alkitab ayat ini sampai di sini. Lalu tapi sebelumnya kalian semua harus mandi dulu sebelum membaca Alkitab jam 12. Jadi jam 12 tepat semua orang sudah beres-beres mandi dan mulai baca Alkitab mengikuti arahan dari si suara. Berapa waktu kemudian si suara itu muncul lagi memerintahkan supaya seluruh keluarga itu membaca Alkitab jam 4 pagi. Dan semua melakukannya dengan taat. Sampai di sini sepertinya suara itu datang dari Tuhan. Nah, saya mau bercerita. Setelah mereka mengikuti si suara itu, tiba-tiba si suara itu mendorongnya hal-hal yang aneh-aneh. Ketika dia mendorong hal yang aneh, beberapa anaknya mulai curiga. Jangan-jangan ini suara bukan datang dari Tuhan. Suara ini menarik perhatian mereka supaya mereka basicnya baca Alkitab. Tapi setelah itu dimelencengkannya.
Ada acara baca Alkitab kudu mandi kembang dulu. Dan mereka juga mulai baca dalam kebingungan. Si suara ini sudah mulai belok-belok. Akhirnya terbongkarlah bahwa suara itu bukan suara Tuhan.